Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk berjuang bersama-sama memahami al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab, dan tak henti-hentinya untuk kita sampaikan tidak ada istilah selesai dalam menuntut ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat. Sampai kapan selesainya? Sampai ke liang lahat. Ini yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau ditanya oleh murid beliau, sampai kapan wahai imam engkau menuntut ilmu? Engkau belajar? Apakah ada sistem kebut semalam, SKS, sehingga kita tidak perlu belajar lagi? Atau ada sistem-sistem lain di mana sistem tersebut mempercepat kita untuk bisa selesai menuntut ilmu? Kita bicara selesai untuk menuntut ilmu, maka kita katakan tidak ada. Bahkan Imam Ahmad pun saat di akhir hidupnya beliau masih dalam menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita, ummahati fillah, yang mungkin kita belajar sepekan sekali, durasi kurang lebih 60 menit, kurang dan lebih. Lalu dengan bangganya kita mengatakan, oh saya sudah bertahun-tahun belajar. Ada yang mungkin di sini 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belajar mungkin. Maka dari itu, waktu kita masih sedikit untuk menuntut ilmu. Sebagian dari sisa umur kita gunakan untuk hal yang tak bermanfaat terkadang. Oleh karena itulah, akhwati fillah rahimakumullah, sekelas Al-Imam Ibnul Mubarak, itu sebenarnya mukaddimah pada pekan depan ya. Tapi nggak apa-apa, ini bocoran sedikit. Imam Ibnul Mubarak saja belajar ilmu saat dia berbicara mengatakan ta'allamna ishrin aman. Al-ilm ishrin. Menuntut ilmu itu 20 tahun dari beliau ucapkan pada saat itu, yang usia beliau tidak lagi muda, dan beliau akan terus belajar sampai wafat.
itu adalah kebiasaannya para ulama. Apalagi harusnya kita juga demikian. Dan semakin tinggi ilmu yang kita dapatkan, semakin merunduk, semakin taat, dan semakin berserah diri kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Tidak angkuh dan sombong. Karena Wahab bin Munabbih pernah mengatakan, siapa yang tak kenal dengan Wahab bin Munabbih, ya. Siapa sih memang Wahab bin Munabbih ini sampai nama beliau, ya, ucapan beliau dinukil oleh kitab-kitab para ulama, ya. Beliau adalah seorang tabi'in, ya, dan ahli dalam bidang sejarah. Bahkan, ya, beliau sangat ahli dalam memahami tazkiyat nafas. Wahab bin Munabbih, salah satu tabi'in dari Faras, Persia, pernah mengatakan, Inna lil ilmi tugyanan katugyanil mal. Inna lil ilmi, sesungguhnya, bukan innal ilma, tapi inna lil ilmi, sesungguhnya pada ilmu, artinya sesungguhnya ilmu memiliki tugyanan, yaitu keangkuhan. Orang yang berilmu akan terkena penyakit yang namanya tugyanan. Artinya apa, Umahat? Keangkuhan. Keangkuhan. Apa angkuh? Kibrun, sombong. Ya, merasa dirinya lebih tinggi. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Nanti ada pembahasannya sendiri mukadimah pada teman yang lain. Ya, angkuh, sombong, jumawa. Ya, apa definisinya? Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamdun nas, dan meremehkan manusia. Asas dari keangkuhan adalah seseorang meremehkan, merendahkan, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kan saya punya ilmu, dia tidak. Maka dia anggap rendah orang lain. Bukankah itu bagian dari sunnatullah? Betul. Akan tetapi orang beriman, dia berusaha untuk menjauhi perkara tugianan, keangkuhan. Sesungguhnya orang yang memiliki ilmu akan merasa angkuh. Katugianil mal. Ka. Seperti. Sebagaimana. Tugian, keangkuhan. Orang yang memiliki mal. Apa artinya mal, Umar? Harta. Harta. Ya. Suruh sana, suruh sini. Yang penting ada fulus. Ya. Membeli kehormatan dengan yang namanya fulus. Itu harta. Ya. Maka hati-hati. Akhwati fillah rahimakumullah. Karena ini di kelas ba. Ya. Semakin tinggi dalam menuntut ilmu, umur dalam menuntut ilmu semakin jauh, semakin panjang, keilmuan seorang mukmin semakin tinggi derajatnya, maka terpaan juga begitu besar. Maka bersungguh-sungguhlah
kepada kita yang saat ini sedang berjuang untuk bisa memahami dan mengambil faidah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari setiap pelajaran bahasa Arab agar semakin bertakwa kepada Allah, semakin takut terhadapnya, dan semakin merendah diri di hadapan manusia. Akhwati fillah rahimakumullah. Ini mukaddimah singkatnya dan insyaallah madza darsunal an ya akhwati fillah. Kita pelajarannya apa hari ini? Al-Muyassar. Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Ya. Baik. Bisa dibuka kitabnya Ummahat sampai halaman berapa kita Ummahat? Tis'ai. 9. Ismul maksur, khalas. Olas. Khalas. Isim Pekan 2 manqus, bukan khalas. masih Durusulullah ya Ustaz. Naam. Pekan 2 bukan masih Durusulullah ya. Oh, pekan pertama Durusulullah, pekan kedua Muyassar, pekan ketiga itu Saraf, pekan keempat itu Muthala'ah fi ulumil Quran, fi ilmil Quran. Ya. Ya. Naam. Jadi Muyassar ya. Ya, dan kita masuk ke halaman 10. Al-ismul ladzi la yansarif. Alaysa kadzalik ya Ummahat? Bala. Ya. Bisa dibuka Ummahat di halaman 10. Olas. Kelas. Ya. Al-ismul ladzi la yansarif. Kita menyebutnya adalah al-mamnu' minas Sarfi. sarfi. Ya. Ada dua definisi. Ada dua nama. Namanya al-ismul ladzi la yansarif. Sinonimnya adalah al-mamnu' minas sarf. Apa artinya al-ismul ladzi la yansarif? Isim alladzi yang la yansarif tidak boleh berubah. Ya, tidak boleh berubah maksudnya apa? Tidak pada umumnya. Tidak boleh bertanwin dalam hal ini. Ya. Kan umumnya kosakata yang tidak beralif lam, dia wajib Bertanwin. bertanwin. Ya. Nah ini ada perbedaan. Ya. Perbedaan ini disebabkan karena ismul ladzi la yansarif. Atau kita menyebutnya al-mamnu' dilarang minas sarfi dari perubahan ya dasar. Apa perubahan dasarnya? Ya bertanwin. Dulu kita belajar yang namanya kosakata itu bertanwin. Baitun. Apa arti baitun? Rumah. Rumah. Hada baitun. Itu ad-darsul awal tuh. Juz awal. Jilid pertama Durusulullah. Hada masjidun. Ya. Bertanwin itu adalah sebuah keharusan pada semua isim yang tidak beralif lam. Ya. Apa yang terjadi jika ada perbedaan di mana hukum yang berlaku tidak terjadi pada hukum ya pada kosakata yang ada pada al-mamnu' minas sarf atau ismul ladzi la yansarif. Seperti apa contohnya? Ya. Apa contohnya Ummahat? Masjid-masjid apa bahasa Arab masjid? Masjidun. Masajida. Masajidu. 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 Ya. Nama orang
Hamidun dengan Aisyatu. Aisyah. Zainabu. Apa Zainabu? Zainabu. Zainab. Ya. Antara Hudzaifah tuh. Hmm. Hudzaifah tuh dengan yang namanya Aisyah tuh sama-sama apa namanya akhirannya apa? Tak marbutoh. Tapi dua-duanya dia tidak Fatim. bertanwin. Ada yang bertanwin Sa'idatun. Nah, Sa'idatun. Aisyah tuh anggaplah Hudzaifah kan nama laki-laki ya, dia tidak bertanwin. Kita hilangkan ini. Aisyah, Sa'idah. Kan sama-sama perempuan. Yang satu tak marbutoh, yang satu sama tak marbutoh. Cuma akhirannya yang satu bertanwin, yang satu tidak bertanwin. Nah ini gimana kok bisa? Ya. Dan itu sudah kita pelajari tuh, Umahat. Di jilid pertama pelajaran terakhir. Di sini hanya mengenal saja bahwa ada yang namanya ismul ladzi la yansharif. Apa itu? Alladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Isim yang tidak boleh masuk ke dalamnya tanwin. Mithlu Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Uthmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Ini sudah kita bahas insya Allah. Tapi untuk detailnya kapan? Wasayati insya Allah tafasiluhu. Akan ada perinciannya pada ya pertemuan yang akan datang. Nanti akan kita bahas di halaman 15. Itu ada di halaman 15. Ya kita lewatkan dulu. Intinya mamnu' minas sarf kita sudah paham ya konsep dari susunan atau kosakata al-ismul ladzi la yansharif. Fahimtun insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Kita coba latihan Ummahat ya. Kita targetkan ini kalau bisa hari ini kita selesai halaman 11 sampai halaman 11. Nah, kita lihat latihannya. Tamrinun umumiyun. Udhkur anwa'al asma' fima ya'ti. Contoh. Jannatun. Mufradun. Ya, apa mufrad? Tunggal. Tunggal. Muflihuna. Bagian dari apa nih? Muzakkar salim. Kok mudzakkar salim doang, jamaknya enggak ada? Sama. Jamak mudzakkar Jamak salim. muzakkar. Jamak muzakkar salim. Iya, jamak mudzakkar salim. Jangan sampai terlewatkan jamaknya. Ya, baik. Berikutnya ada yang namanya muslimuna. Jamak mudzakkar salim. Sama jamak mudzakkar salim. Tadi muflihun apa arti muflihun? Orang-orang yang Beruntung. Orang yang beruntung. Muflih, falah, beruntung. beruntung. Ya. Menang, beruntung bisa. Muslimun, orang-orang yang berserah diri. Ayatin, jenis isimnya apa? Jamak muannas Jamak salim. Masya Allah, jamak muannas salim. Artinya apa ayat? Tanda-tanda. Tanda-tanda atau ciri. Tanda-tanda, betul. Sahih. Al-Ka'bain. Musanna. Kanan. Musanna dari Al-Ka'bani. Al-Ka'bain. Ya, Al-Ka'batu. Ya. Artinya? Buat tumit ya. Ka'bain. Ka'ab. Minal Ka'batain. Ya. Dua Ka'bain. Ka'bun ya. Ka'batun. Ya, yadain. Kita percepat yadain.
Musanna. Musanna. Dua Musanna, tangan. dua tangan. Al-fatawa, Apa ya? Maksud. isim maksur, Masya Maksur. Allah. Fatwa. Artinya, fatawa. Fatwa. Fatwa. Fatawa. Fatawa itu fatwa-fatwa jamak dari fatwatun. Khadijatu, Mamnu minas sarf. mamnu minas sarf. As-samawatu, Jamak muannas Jamak salim. muannas. jamak muannas salim. Anwarun, Jamak taksir. Taksir. jamak taksir. Artinya dari nurun apa? Cahaya. 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 Turukun, Jama taksir. Taksir. jamak taksir. Ya, turukun jamak dari torik. Jalan. Jalanan. Jalan. Jalan. Ya, jalan kecil ya, jalan kecil. Ya, jalan satu mobil, jalan setapak itu namanya torik. Gang ya, itu juga torik namanya. Ya, Sufyan, Mamnu Ismul minas sarf. ladzi la yansarif. alladzi la yansarif au mamnu minas sarf. Minus sarf. Al-mukfi, Isim Ismul manqus. manqus. mankus, ya, sampai terbalik, mankus. Artinya orang yang berfatwa. Qulubuhum, qulubun, Jamak taksir. Jama taksir. jamak taksir. As-sa'i, Isi Isim mankus. manqus. isim mankus. Manqus. A'ma, Isim Isi maksur. maksur. isim maksud. Kalau sa'i apa sa'i? Orang Orang yang, yang sa'i bukan sih. Orang yang iya, orang yang lari kecil. Sa'i. Nah, ini harus diluruskan juga Ummahat. Kalau Ummahat umrah itu jangan jalan, lari kecil. Kan ada tuh ya yang ada tanda warna hijau, nah, lampu hijau. Itu lari kecil. Jangan ngebut larinya. Banyak juga nih yang salah nih. Ya, ibu-ibu ya, dia lari-lari kecil, pas lampu hijau dia lari ngebut. Nah, ya, capek duluan ya. Ini salah ya. Tentu tidak diperkenankan. A'ma tadi sudah bagian dari maksur, artinya apa? A'ma, Orang yang buta. ya, buta. Sahih. Wadduha. Waktu duha. Isim Isi Itunya dulu maksur. jenisnya. maksur. Isi Isi maksur. Maksur. itu. Artinya baru apa? Waktu duha. Duha. Apa waktu duha tuh? Setelah suruk sampai matahari pertengahan. Bahasa Indonesianya apa? Pagi. Itu Apa ya? Pagi. Waktu matahari terbit. matahari terbit. Ya, waktu matahari terbit. Syuruk adalah awal permulaan duha. Maka dinamakan duha juga. Nama lainnya adalah syuruk. Ya, sampai matahari tergelincir ya, sampai nanti masuk ke pertengahan. Ya, naik ke atas maksudnya. Nah, itu disebut dengan duha. Ya. Nah, begitu pula yang disebut dengan doha. Doha itu menyembelih. Idul Adha. Kenapa? Karena di waktu duha afdolnya. Ya, menyembelih di waktu duha itu afdol. Ya. Ada yang namanya hari tasyrik seperti itu. Ya, panjang nanti duha ini pembahasannya. Berikutnya muslihuna. Ini isim apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Artinya Orang-orang yang memperbaiki diri. Nama lainnya adalah solih. Solih. Iya. Orang yang memperbaiki diri itu namanya solih. Jadi bukan orang yang suci.
Kalau ummahat lihat ada orang yang nggak pernah buat salah, itu nggak ada. Orang soleh itu dia maksiat langsung taubat, memperbaiki diri. Melanggar, bertobat. Itu namanya soleh. Ya, yang setiap kali kita doakan kepada anak-anak kita, semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Ya, ingat Allah ketika jatuh dalam dosa langsung ingat Allah itu solih. Seperti itu. Marodun. Mufrad ya. Mufrad. 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 Artinya. Penyakit. Nah, marot itu artinya bukan sakit. Ya. Penyakit. Penyakit. Objeknya adalah penyakit, betul. Ya. Dalam bahasa Indonesia ambigu. Orang sakit dengan orang yang berpenyakit. Nah, padahal kan sama ya. Ya, orang sedang sakit itu masuk ke dalam kata kerja. Orang telah sakit masuk ke dalam kata kerja dalam bahasa Indonesia. Ya. Penyakitnya namanya marobun. Orangnya namanya maribun. Ya. Maribun. Ya, fahim tuh insyaallah. Allah. Terakhir, sabiratun. Jama muannas salim. Artinya orang yang bisa menahan diri, menahan hawa nafsunya. Ya. Kalau ditanya sampai kapan kita sabar, sampai hawa nafsu kita nggak ada. Ya. Kapan hawa nafsu kita nggak ada? Iya, betul. Betul. Selama masih ada hawa nafsu, dalam bahasa Arab namanya syahwat, maka akan terus ada definisi kesabaran. Ya. Itu dia harus dipahami dalam segi bahasa. Paham tuh insyaallah. Ustaz mau nanya sebelum dilanjut. Silakan. Ada beberapa ummahat dari kelas Ana sebelumnya karena kita belum diajarin apa yang dinamakan isim maksur, isim mankus seperti itu Ustaz. Jadi mohon penjelasannya sedikit aja. Oh, iya baik. Kan belum Ini kelasnya muraja. kita. Belum Ustaz kayaknya. Hah? Belum? Kayaknya belum deh. Belum atau sudah? Kayaknya Apa kan anaknya ada nggak Ibu berangkat atau? gimana Umar? Ibu Irdesanti Soalnya kan banyak yang chatting belum Ustaz. Gitu. Ya baik. Ini sedikit informasi ya. Tambahan murajaah sedikit ya tentang ringkasan ya. Kalau kita lihat yang akhirannya misalkan di sini ada namanya a'ma. Ya, a'ma. Kita lihat ada alif bengkong. Ya, semua yang ada alif bengkongnya disebut dengan ismun apa? Maksur. Ya, maksurun. Pendek. Apa itu maksur? Maksur yang disingkat. Qasar. Ya. Dan namanya alif lazimah atau alif bengkong. Mudah untuk dipahami. Ini disebut isim maksur. Kalau isim mankus, misalkan yang ada di buku aja ya. Sa'i. As-sa'i. Ada ya di akhir. Dan sebelumnya ada harokat kasroh. Maka ini disebut dengan isim mankus. Ya. Dan bagi yang belum paham bisa lihat di YouTube sebelumnya ya. Kalau tidak salah kita sudah sebenarnya ya kayaknya ya. Kayak waktu sudah apa belum Ibu Iordesanti?
Udah tanggal 12 Agustus. Udah Ustaz bulan lalu. Iya ya. Ya, ini untuk murojaah ya, untuk murojaah isim maksur, isim manqus ya. Mudahnya apa? Ini alif, ini ya. Kalau akhirannya ya, tandanya harokat sebelumnya kasrah. Kalau akhirannya alif bengkong, tandanya sebelumnya harokatnya apa? Iya. Fathah. Lazimah. Harokatnya fathah. Ini kalau ada ya di akhir, isim manqus. Kalau ada alif bengkong di akhir, namanya isim maksur. Ya, hanya penamaan ya. Kita bicara nih penamaan. Klasifikasi isim. Kalau kita mengklasifikasi isim itu ditinjau dari halaman yang kelima ya, halaman 5 ya. Halaman 5 ada mufrad, mutanna, jamak. Jamak ada jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Nah, itu baru ditambah lagi dengan asmaul khamsah ya. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, dzu, malin karena kemasukan ya huruf domir muttasil asmaul khamsah. Itu juga sudah insyaallah. Lalu berikutnya ada isim maksur yang ketujuh, yang kedelapan adalah isim manqus, dan yang kesembilan ismul ladzi la yansharif. Nah, biasanya kesulitan muncul ketika ada istilah. Nah, jangan hafalkan istilah Ummahat. Hafalkan ciri-ciri ya. Kayak Ummahat nih. Kan nggak saling ketemu ya, nggak saling melihat gitu ya. Antara Ibu Sajida dengan siapa misalkan Ibu Yordesanti. Sudah pernah ketemu belum sebelumnya? Belum. Belum ya. Kalau ingat nama nggak akan ketemu. Mungkin kalau kita janjian misalkan Ibu Sajida janjian dengan Ibu Yordesanti. Janjian di satu tempat. Lalu datang ke satu tempat. Apakah kita panggil-panggil Ibu Sajida gitu ya. Oh, langsung angkat tangan gitu ya. Nah, Ibu Yordesanti gitu ya. Kan nggak demikian dilihat oleh banyak orang. Tapi kita lewat chat tanya ciri-cirinya apa, Bu? Oh, itu saya pakai baju hitam. Semuanya pakai baju hitam. Ya. Ciri-cirinya apa? Ada badge-nya atau ada apa itu yang kalau di gamis itu kan apa? Apa sih namanya? Bordir, Yang Ustaz. ada bordir dan lain sebagainya. Bordirannya ini atau pakai tambahan ya pernak-pernik misalkan gitu ya. Atau pakai apa gitu ya, jam tangan warna merah beda sendiri gitu kan umpama. Kita tahu ciri-ciri. Jangan melihat nama, tapi ciri-cirinya dulu. Ketika sudah tahu ciri-cirinya, tanya. Ini Ibu Sajidah? Oh iya betul. Alhamdulillah ketemu. Ya, yang pakai kacamata putih misalkan. Oh itu ya Bu ini. Yang pakai cadar. Oh itu ya Ibu itu. Ketemu. Sama seperti ini. Ya, ada isim maksur. Jangan hafalin isim maksurnya, definisinya. Tapi lihat ciri-cirinya. Oh ada alif bengkong namanya isim maksur. Ada ya di belakang namanya isim apa? Mankus. Mankus. Yang ada waw dan nun di akhir namanya jamak Muadzakkar salim. Muzakkar salim. mudzakkar salim. Iya. Ah, jadi kita tahu ciri-cirinya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna Nah, insyaallah. insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Ini cara yang paling tepat untuk bisa memahami. Ya, karena kesulitannya itu biasanya di definisi Umat. Apa sih definisinya? Apa sih ini? Simangkus apa? Dihafalin definisinya.
Oh huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimat. Ya, memangnya mau tes PTN ya di Arab gitu ya. Memangnya mau daftar ya jadi apa kursus jadi PNS di sana. Kan nggak gitu konsepnya. Kita belajar bukan untuk itu. Ya minimal tahu aja, oh isim maksur ada ininya. Isim mankus ada ininya. Mamnu minas sarf, oh ya dia yang tidak bertanwin. Ciri-cirinya apa saja? Ada nanti di halaman 5, 15. Ya insya Allah. Seperti itu. Untuk bisa mudah memahami nahu dan sharaf. Karena kita lebih pusing memahami kaidahnya dari definisi dibandingkan contoh-contohnya. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah Mahat. Fahimna insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, kita tanya nih. Ya, Ibu Dian mau bertanya? Ya, ada Ibu Hikmah, ada Ibu Marwati, Ibu Evi, Ibu Iik nih. Ya, Masya Allah. Paling pertama nih, tumben pertama hadir. Ya, sebelum dibuka Zoom-nya sudah mau masuk ya. Ada Ibu Irdesanti, Ibu Marianti, Ibu Rahma, semoga Allah berikan kesembuhannya untuk Ibu Rahma, Ibu Sajida, ya. Semoga tidak bosan-bosan untuk diskusi kepada ummahat yang lain. Ada Ibu Tina juga ya, Ummu Bukhari dan Ummu Dzikri. Semoga Allah berikan kesembuhannya untuk Ummu Dzikri. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Pak Ustadz mau tanya, Ustadz di bawah Silakan. isim apa ladi layang soruf itu ada Mm-mm. wasayati insyaallah Mm-mm. tafasilu. Itu artinya Iya, apa? artinya dan ya pembahasan Ismul Ladzi la yansharif akan datang insya Allah perinciannya. Jadi ini Oh, ada yang namanya episode kedua bersambung ya karena pembahasannya panjang. Ismul Ladzi la yansharif itu ciri-cirinya apa aja? Nanti ada di pembahasan di halaman 15. Insya Allah akan dibahas secara terperinci. Ya, sekarang kita minimal tahu dulu Ismul Ladzi la yansharif. Ya, bisa dipahami, Ibu Dian? insyaallah. Insya Allah. Baik, ada lagi Umahat? Silakan Umahat. Kita tanya jawab dulu sebelum nanti membahas sedikit tentang i'rab wal bina. Ya, membuat kita pusing karena istilah kalau kita lihat ya. Silakan. Fahim tunna Umahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Ya, Ibu Sajidah bisa dipahami? Nah, Ustadz, syukran. Maaf. Ya, Afwan. Baik, kita masuk ke pembahasan dengan tambahan istilah. Ya, kita jangan banyak-banyak ya istilahnya nanti pusing. Ya, istilahnya ada sinonimnya nih kita jelaskan ya. Yang pertama adalah al-i'rab. Dibuka halaman 11 ya. Ya, yang kedua namanya al-bina. Ya. Ada namanya al-i'rab, al-bina. Sinonimnya namanya al-mu'rab. Nah, sinonim dari al-bina namanya al-mabni. Mabni. Ya. Tulis di sini ya, al-i'rabu al-bina'u. Nama lainnya ya. Ini kita tulis ya nama lainnya. Adalah al-mu'rabu
Nah, al-bina nama lainnya al-mabniyu. Ini hanya sebuah istilah. Jangan dibuat pusing memahami. Ya, hanya sebuah istilah. Ya. Apa itu i'rab? I'rab itu mu'rab. Apa itu bina? Al-bina itu adalah al-mabni. Ya. Apakah berbeda? Tidak. Itu 11-12. Ya. Kayak apa ya? Misalkan seperti mobil. Mobil beroda 4. Meskipun mereknya beda, tetap mobil itu rodanya berapa, Umahat? 4. 4. Nggak ada roda 5. Beda lagi tuh ceritanya. Ya. Mau mobilnya apa, mobilnya bagus namanya, rodanya tetap 4. Ya, mobilnya jelek, rodanya tetap 4. Ya, bukan pintu ya. Kalau pintu kan ada yang mahal ya. Pintunya ada 2. Nah, ada 3 tuh sama belakang. Mobil mahal. Mobil bak juga kan rodanya apa, pintunya 3. Mahal juga kali ya. Ya. Nah, ini sama. Ya, i'rab dengan mu'rab, al-bina dengan mabni. Nah, artinya opo? Artinya apa di sini? Pertanyaannya kan begitu. Ya, nggak usah mikirin arti, langsung saja ke contoh. Artinya nanti ada di buku. Contoh dulu, biar ngerti langsung. Ya, i'rab itu adalah mu'rab. Ya, nah, mu'rab itu contohnya apa? Contohnya baitun, baitan, baitin. Ya, belum saya jelaskan nih. Ya, contoh dulu aja. Kalau mabni atau albina itu contohnya apa? Hadza, hadza sama, dan hadza. Ya, apa maksudnya? Kan pertanyaannya gitu. Apa maksudnya? Sekarang kita jelaskan. Kosakata di dalam bahasa Arab namanya isim. Alaysa kadzalik ummahat? Bala. Adalah. Nah, isim ada yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Ya. Contohnya baitun, baitan, baitin, kitabun, kitaban, kitabin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ya. Mudarrisun, mudarrisan, mudarrisin. Ya. Itu adalah definisi i'rab maupun mu'rab. I'rab itu adalah nama susunan, mu'rab itu nama kosakatanya. Ya. I'rab itu nama susunan, mu'rab itu nama apa Maha? Kosakata. Kosakata. Ya. Susunan dengan kosakata berbeda. Susunan itu adalah kumpulan kata-kata, kalimat. Ya. Contoh, Budi dengan ini. Ini Budi. Nah, itu ada susunannya. Ya. Susunannya apa? Ada subjek, predikat, kan gitu. Ya, itu namanya i'rab. Mu'rab itu apa? Katanya. Ini. Ya. Budi. Budi itu mu'rab. Budi. Ini. Itu. Ya. Mobil. Kan cuma satu kata kan? Nggak ada maknanya. Penjelasan nggak ada. Mobil. Apaan maksudnya mobil? Kalau Mahat buat kalimat mobil.
nggak bisa jadi kalimat. Orang itu kata. Nah, kata itu yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Namanya apa nih? Isim Mu'rob. mu'rob. Ya. Isim atau kosakata yang bisa berubah-berubah harokat akhirnya namanya mu'rob. Kalau buat kalimat jadi i'rob. Ya. Nah, ini semua adalah mu'rob. Isim mu'rob. Ya. Namanya apa? Isim Mu'rob. mu'rob. Ya. Apa isim mu'rob? Isim yang bisa berubah-berubah Berubah. harokat Harokat akhir. akhirnya. Ya. Kok bisa berubah? Kok bisa jadi baitun, bisa baitan, bisa baitin? Kenapa demikian? Ya. Oh, ternyata karena kita tahu susunan mubtada khobar. Misalkan ada kalimat hadza baitun. Kenapa dia harokatnya domatain? Karena dia susunan mubtada Kabar. khobar. Ya, berdiri sendiri. Ya. Intinya kita harus tahu definisi ini dulu ya, Ummahat. Ada yang ditanyakan untuk i'rab dan mu'rab? Hal min soal? Visual. Maafis soal? Tidak ada pertanyaan, Budian biasanya mau nanya nih. Enggak, Pak Ustadz. Enggak ya? Paham ya berarti ya Budian ya? Insya Allah. Insya Allah. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ya. Nanti kita analogikan, tenang saja. Kita lanjut dulu nih. Albina. Albina itu bukan sebuah pesantren ya, Umar. Ada pesantren di daerah Bekasi namanya Albina. Yang masuknya puluhan juta. Pernah dengar ya? Albina. Kerawang. Kerawang. Internet. Apa? Di Kerawang juga ada. Karawang ya. Karawang Bekasi ya. Albina namanya. Perbatasan kan di situ. Apa itu albina? Apa itu mabni? Ya, albina itu adalah susunannya. Mabni itu adalah katanya. Nah, kata yang apa? Yang akhirannya tidak pernah berubah. Ini paling gampang. Ya. Contohnya kata tunjuk, hada. Pernah lihat gak Ummahat di Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun ya koran-koran bahasa Arab ya? Hada berubah jadi hadu, Enggak. hadi. Ya, nggak ada. Sampai hari kiamat pun nggak ditemukan hadu, hadi. Kan hada, hadu, hadi dong. Harusnya kan gitu ya. Hadu, hada, hadi. Harusnya kan begitu. Huwa, huwu, huwi. Kan gitu. Ya. Tapi nggak bisa berubah nih. Kata yang tidak bisa berubah. Ya. Kalau susunannya Pak Ustadz bisa berubah. Albina. Sama. Albina itu susunannya nggak bisa berubah. Mabni itu Albina adalah bisa. kata-kata. Hah? Kalau albinau bisa berubah gitu. Ya Ustadz. enggak lah, bina'u kan sama dengan mabni. Oh, walaupun susunan Ini gitu ya. iya ini istilahnya Ummahat. Istilahnya ya. Istilahnya dibedakan karena yang ini membahas kata, yang ini membahas susunan. Ini membahas susunan, ini membahas kata. Tapi kalau dilihat akar katanya sama, albina dengan mabni, i'rab dengan mu'rab. Iya, seperti itu. Apa saja isim-isim yang mabni? Ada banyak. Kata tunjuk, kata tanya. Ahada kitabun. Bisa gak berubah? A jadi I.
ihadza kitabun, uhadza kitabun, nggak ada. Ya, ya, nggak ada, nggak bisa berubah. Hadhihi, jadi hadhihu, hadhihu, hadhiha, hadhihi, nggak bisa. Sampai dipaksain juga nggak bisa. Namanya adalah susunannya namanya albina, ya. Kosakatanya namanya kosakata mabni, isim mabni, ya. Fahim tunna ummahat. Insya Allah. Fahimna insya Allah. Ustaz. Insya Allah. Ya, fahimna insyaallah. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Ya. Untuk penjelasan di bukunya, nggak usah pusing-pusing ya Umahat. Karena Ana tahu kondisi dan situasi ya di kelas Ba, yang pada intinya fokus kita kepada substansinya aja. Inti dari pelajaran i'rab dan pelajaran al-bina, pelajaran mu'rab dan pelajaran mabni, ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat di halaman 11. Pak Ustadz, Al-i'rab. makanya Baik, silakan. al-i'rabu huwa taghribu awal akhir kalimat. Ini apa artinya Pak Ustadz? I'rab Nah, adalah ya. itu dia. Itu mau dibahas. Oh, Iya. Boleh deh Bu Dian yang baca, silakan. Al-i'rabu. Silakan. al-i'rabu huwa taghrib wa Tagyiru takdiru awal akhir awakhiril kalimi kalimi. bisa kalimi bisa babi bisa 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 babi ma'il hulil ma'il amil. amil Mm-mm. apa artinya Mislu. mislu Baca dulu. Mislu. mislu hadza talibun Mm-mm. ra'aitu taliban Mm-mm. marartu bi talibi. Bitolibin. Nah, cukup ya. Kita bahas nih. Syukuran kepada Ibu Dian. Apa itu i'rab? I'rab adalah, huwa adalah. Kok artinya nggak dia sih? Tidak selalu dalam bahasa Arab itu tidak selalu secara kosakata artinya sama. Ya, tidak selalu sama. Tergantung sisi kalimatnya, susunan kalimatnya. Ya. Apa itu i'rab? I'rab adalah taghyir, perubahan. Awakhir, akhir-akhir. Kalim, kata-kata atau ungkapan-ungkapan. Kalam, bisa babi duhulil amil. Karena sabab itu bahasa Arab ya. Sebab itu bahasa Arab, Umar. Karena sebab duhulil amil, kemasukan amil. Amil itu apa? Kalau di dalam buku ini, amil itu adalah yang membuat dia berubah. Apa yang membuat dia berubah? Sampai harokatnya jadi dommatain, fathatain, kasrotain. Apa yang membuat dia berubah? Yang membuat dia berubah adalah kaidah bahasa Arab. Ya, kaidah bahasa Arab. Terus gimana dong maksudnya di sini? Pusing kan kalau kita bicara istilah secara bahasa, ya, definisi, ya. Langsung saja to the point. Apa itu i'rab? I'rab adalah susunan yang dimana akhirannya itu bisa berubah-berubah. Contohnya hadza talibun. Nah, ya. Nah, tulis ya di sini ya. Hadza talibun. Nah, Ana ingin bertanya kepada Budian, kenapa tolibun, kenapa nggak toliban? Karena ini mufrad Ustaz. Hadza talibun mufrad Ustaz. Mufrad. Memangnya kalau bukan mufrad, dia tidak bertanwin.
Tulabun. Lah sama, tulabun jamak, bun juga, tanwin, domatain, sama, tolibun, tulabun. Tidak ada Bukan yang buat karena dia itu. berubah akhirnya. Iya, tidak ada yang membuat dia berubah. Ya, apa yang membuat dia berubah? Nggak ada. Ini mubtada, ini khobar, selesai perkara. Itu yang membuat dia tidak berubah. Nah, coba kalau yang lain. Ro'aitu toliban. Ro'aitu toliban. Kenapa toliban? Pertanyaannya kan itu. Kok dia Ya, bisa berubah sih? Kenapa benar. demikian? Karena ro'a itu artinya kata kerja. Melihat. Tu itu adalah saya. Saya telah melihat. Lah saya jadi fa'il. Subjek. Ro'a itu fi'il. Kata kerja. Ya. Toliban itu jadi objek. Apa objek Umahat namanya? Maf'ul. Maf'ul. Dan Maf'ul harus objek itu akan selalu dah. harokatnya Maksud. berubah jadi fathatain. Jangan menyelipkan kata mansub. Nanti dulu. Salah. Nanti dulu ya. Kita mau pusing nanti dulu ya. Kita kenalin dikit-dikit ini dulu. Fathatain pokoknya. Maf'ul harokatnya jadi apa? Fathatain. 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 Ya. Kenapa dia fathatain? Ya karena dia objek. Bahasa Indonesianya begitu. Apa itu objek? Objek itu maf'ul. Kok bisa tahu? Ya lihat aja susunannya, kalimatnya. Ya. Makanya dia berubah. Yang berubah-berubah namanya isim apa Umahat nih? Tolibun Rob. isim apa namanya? Mu'rab. Mu'rab. Ya. Kan ini susunan jadi Rob. Nah, susunan ini namanya i'rab. I'rab. Satu kosakata ini Rob. namanya mu'rab. Ya. Ini namanya i'rab. Dan yang ini namanya mu'rab. Isim mu'rab. Jadi di dalam Rob ada Rob. Ya. Iya kumpulan i'rab itu kumpulan kata, kan kalimat ya, kalimat. Nah, baru ada mu'rab. Ya. Seperti itu. Pahim tuh insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya. Nah, yang satunya lagi, loh kok bisa yang satu lagi marortu bitolibin. Satu lagi Karena loh. Marortu bitolibin. Kenapa? karena ada Harokatnya bi tolib jadi satu kasroh. kali menjaga. Ada bibi itu huruf Jar. huruf jar. Berarti ini adalah isim Isim majrur. Jeru. iya isim majrur harokatnya kasroh. Tapi yang kita bahas saat ini isim Rob. apa? Si mu'rab. Isim ya. Kan sudut pandangnya beda. Kita lagi bahas mu'rab. Kalau ditanya nih isim apa? Isim majrur. Betul isim majrur. Isim Tapi kita mu'rab. tidak membahas. Ya. Ya, kita tidak membahas isim majrur. Ini isim mu'rab. Ya. Karena dia bisa berubah-berubah. Begitu. Ya. Pahim tuh insyaallah. Nah, Insyaallah. Insyaallah. Untuk albina nanti menyusul. Sekarang kita latihan dan mohon maaf sebelumnya ya. Qadarullah wa masyafa'al. Kita informasikan kembali kepada Ummahat ya untuk penyetoran tugas untuk saat ini jangan langsung dikirim dulu Ummahat. Karena qadarullah wa masyafa'al handphone yang biasa digunakan sedang bermasalah. Ya, qadarullah sedang bermasalah dan kalau Ummahat kirim pun tidak akan sampai kemungkinan.
dan insya Allah kita akan coba membackup sedang mencari ya, saat ini sedang mencari ya gadget yang cocok untuk bisa ya, karena kemarin juga bukan dari kami, ada orang yang memberi alhamdulillah, tapi qadarullah tidak bisa, tidak kuat. Satu kelas ya ada berapa orang, sekarang kita mengampu 6 kelas gitu ya, 6 kelas, setiap hari ada yang ngirim ya, selain dari handphonenya juga ya terjadi bukan handphonenya juga, human error juga gitu ya, satu dan lain sebagainya. Jadi memang tidak bisa digunakan kembali. Jadi untuk tugas tetap diberikan, nanti akan diinfokan di grup ya, apabila nanti sudah bisa dikirimkan nanti akan kita infokan. Silakan umat bisa dikirimkan tugas-tugasnya nanti ya per hari ini misalkan, nanti akan diinfokan ke grup. Tapi untuk saat ini tetap harus ada tugas, lalu nanti difoto, disimpan dulu di gadget masing-masing seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Insya Allah. Ya, fahimna insyaallah. Ya. Makanya yang sudah ngirim kemarin nanti bisa diulang lagi ya. Coba Ummahat lihat saja. Mungkin belum dibaca atau hanya contreng satu karena memang tidak bisa diakses ya. Harus diproses dulu ya. Apalagi banyak hal lah yang tidak bisa kita sampaikan juga, pada intinya ada kerusakan di situ. Dan insya Allah nanti akan diinfokan di grup ya. Tugasnya ya pada pelajaran Muyassar ini ya adalah mencari isim mu'rab ya di dalam hadis ke-25 Arba'in Nawawiyah ya. Isim mu'rab Isim mu'rab, pada mencari hadis. isim mu'rab di dalam hadis ke-25 Arba'in. Kan ada hadis Arba'in ya, Ummahat. Hadis Iya. ke-25. Hadis Mencari ke-25 hadis Ustadz. Iya betul. Arba'in. Hadis ke-25 ya. Mencari mana isim mu'rab ya, Cari isim. dan isim mu'rabnya ini ya harokatnya apa ya. Misalkan harokatnya domatain ya, adomatain harokatnya ya, sebabnya apa? Kan kita sudah belajar, sebabnya karena mubtada khobar, sebabnya karena dia kosakata yang tidak kemasukan apapun, tulis saja begitu ya. Nah, kenapa dia harokatnya fathatain? Oh karena dia jadi objek, karena dia kemasukan inna. Ini kita belajar inna kan? Inna wa akhiratuh. Gara-gara ketemu inna sayyarota. Kenapa sayyarota? Itu isi mu'rab tuh. Kenapa di fathah ya? Oh karena ada inna. Nah, kemasukan inna. Ya. Sebanyak ini Pak Ustadz, banyak hadis ke-25 panjang gitu semuanya di Satu aja ya Ustadz ya. Belum selesai, Umar. Oh, Belum selesai, Budian. Sabar dulu, Iya. Budian. Ya. Minimal, ada minimal. Ya. Yang domatain itu minimal 2. Yang fathatain minimal 2. Yang kasrotain minimal 2. Dan sebutkan penyebabnya. Sebabnya apa? Ya, bisa babi dukhulil amil sebabnya. Jadi total ada berapa? 6 Ustadz. 6. 6 sedikit lah. Dikit. Apaan Oh, Ustadz? Aja Pak Ustadz, domatain, kasatain. yang domatain, fathatain, kasrotain. Oh, kasatain. Yang Ummahat tahu sebabnya aja. Kalau yang nggak tahu sebabnya jangan. Ya. Ya. Hadis ke-20, 25. Ya. Oke. Kalau dibilang panjang, ya memang panjang. Tapi bukan berarti panjang itu menyulitkan. Karena apa yang kita baca dari ucapan Nabi pasti ada faedahnya. Meskipun panjang kalimatnya.
Ya mungkin bisa dibaca dulu di terjemahannya, kan dapat ilmunya juga tuh. Habis itu dipahami, oh ini kenapa dia domaten, oh ini kenapa dia fathaten, oh ini kenapa dia kasratain. Jadi dianalisa ya dari kalimat yang kalimat tersebut kan semata-mata kemauan ucapan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tunna insyaallah? Insyaallah. Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal? Maaf soal. Maafi soal. Ya, mungkin ini ya yang bisa disampaikan Ummahat. Dan mudah-mudahan ada 12 orang ya di sini hadir. Allah berikan keistiqomahan ya kepada Ummahat sekalian dalam Amin. menuntut ilmu Amin. bahasa Arab ini. Dan seleksi alam pasti akan terus ada, Ummah. Jangankan di kelas ya yang lama, yang baru gitu ya. Terkadang kita melihat yang lama itu bisa aja seleksi alam. Yang baru banyak ya. Tapi yang semangat juga banyak ya. Maka yang tahu tuh Ibu Evi tuh. Ibu Evi tahu. Kenapa? Karena bisa melihat ya di kelas F ya, paling baru kan kelas F dengan kelas BA ya, dengan kelas yang lain. Ibu Tina, ini ada Ibu Tina ya. Ibu Tina masuk juga di kelas E. Ya, itu bisa melihat apa ya bahasa kitanya, aura jadinya apa? Hawanya gitu ya, suasana, Dinamikanya. dinamikanya ya. Kayaknya ini nih dari akademik nih ya, akademisi ya. Dinamikanya berbeda memang. Ya, suasananya berbeda. Ada yang suasananya kejar-kejaran. Tuh ada tuh ya. Di kelas E kalau nggak salah itu. Ya, kelas A sama E itu kejar-kejaran. Ya, ada yang dinamikanya santai, santuy gitu ya. Ada yang dinamikanya ya apa namanya? Hanya mendengarkan saja kayak kelas D kan begitu. Ya. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan ya, Ummahat. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.